latar belakang penelitian. Indonesia merupakan produsen tempe terbesar di dunia dan menjadi pasar kedelai terbesar di Asia. Tempe merupakan salah satu pangan yang mudah mengalami penurunan mutu. Pada dasarnya tempe hanya mampu bertahan dalam 2 kali 24 jam. Dalam hal ini pengemasan menjadi salah satu solusi penanganan tempe dari interaksi dengan lingkungan yang dapat menurunkan kualitas serta memperpendek masa simpan tempe. Berdasarkan observasi yang dilakukan, banyak UMKM lokal yang menggunakan plastik sebagai pembungkus tempe. Kelemahan dari kemasan plastik ini adalah sisa dari kemasan ini akan menjadi limbah anorganik yang sulit untuk dibusukkan. Maka dari itu, dalam penelitian ini dikembangkan inovasi berupa edible film berbahan dasar kombinasi limbah kulit jeruk, daun cemcem, dan biji mangga. Edible film ini akan menjadi inovasi pembungkus tempe yang ramah lingkungan yang terbuat dari bahan-bahan yang mudah untuk diuraikan. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan. Yang pertama, bagaimana karakteristik edible film berbahan dasar kombinasi limbah kulit jeruk, daun cemcem, dan biji mangga dan pemanfaatannya sebagai pengawet pangan tempe. Yang kedua, bagaimana kemampuan edible film berbahan dasar limbah kulit jeruk, daun cemcem, dan biji mangga dalam pengawetan pangan tempe. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh edible film berbahan dasar kombinasi limbah kulit jeruk, daun cemcem, dan biji mangga terhadap karakteristik organoleptik pangan tempe yang mencakup warna, tekstur, dan aroma. Adapun studi pustaka yang kami kaji, yaitu yang pertama edible film, yang kedua tempe, yang ketiga limbah kulit jeruk, yang keempat daun cemcem, dan kelima biji mangga, di mana kami ambil dari beberapa sumber jurnal. Baik, selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksperimental yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Bangli dari bulan Juli hingga September. Subjek penelitian ini adalah edible film berbahan dasar kombinasi limbah kulit jeruk, daun cemcem, dan biji mangga. Objek penelitian ini adalah karakteristik edible film dan pemanfaatannya sebagai pengawet pangan tempe. Metodologi selanjutnya adalah pengumpulan data. Yang pertama ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada keterangan berikut. Selanjutnya ada prosedur kerja. Yang pertama adalah persiapan pati biji mangga, ekstrak kulit jeruk, dan ekstrak daun cemcem. Yang kedua adalah pembuatan larutan edible film dari pati biji mangga, ekstrak kulit jeruk, dan ekstrak daun cemcem. Yang ketiga adalah pelapisan edible film pada pangan tempe. Metodologi selanjutnya adalah uji edible film. Kami melakukan 7 uji pada penelitian ini. Yang pertama ada uji ketebalan, yang kedua ada uji kelarutan, yang ketiga ada analisis kadar air, yang keempat ada lanjutan uap air, yang kelima ada uji antioksidan, yang keenam ada uji susut bobot, dan yang ketujuh adalah uji organoleptik. Dan metodologi yang terakhir adalah analisis data. Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif. Selanjutnya ada satu pembahasan, di mana yang pertama ada karakteristik dari edible, di mana kami menggunakan parameter ketebalan, kelarutan, analisis kadar air, lanjutan uap air, dan antioksidan, di mana hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama ada ketebalan, di mana kami mendapatkan hasil sebesar 0,024 cm, di mana ketebalan berpengaruh pada sifat barrier pada edible. Selanjutnya yang kedua ada kelarutan, di mana kami mendapatkan hasil sebesar 13,5%, di mana semakin tinggi tingkat kelarutan pada edible, semakin mudah pula edible tersebut terlarut ataupun dikonsumsi. Yang ketiga adalah analisis kadar air, mendapatkan hasil sebesar 2%, di mana kadar air pada edible diharapkan untuk rendah, sehingga apabila digunakan sebagai pembungkus tidak berpengaruh ataupun menyumbangkan air pada tempe. Dan yang keempat ada transmisi uap air, yang mendapatkan hasil sebesar 2,033 gram per jam, di mana semakin rendah tingkat transmisi uap air, maka semakin besar pula kemampuan untuk menahan perpindahan uap air ke lingkungan. Selanjutnya yang terakhir ada uji antioksidan sebesar 10,9168 mg per mililiter yang didapatkan dari bahan-bahan penyusun yang mengandung kandungan flavonoid. Yang kedua adalah edible sebagai pengawetan pangan tempe yang menggunakan parameter uji susut bobot dan uji organoleptik. Yang pertama uji susut bobot yang menggunakan variasi hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Hal tersebut menunjukkan bahwa tempe dengan menggunakan pembungkus berupa edible film dapat menurunkan ataupun menghambat persentase susut bobot pada tempe. Dapat dilihat pada hasil, persentase susut bobot pada tempe dengan menggunakan edible adalah sebesar 1,76 hingga 20,17%. Sedangkan tempe tanpa menggunakan edible film sebesar 5,61 hingga 26,53%. Yang kedua adalah uji organoleptik yang menggunakan parameter aroma, warna, dan tekstur dengan menggunakan 20 panelis yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa para panelis lebih menyukai tempe dengan menggunakan pembungkus edible film. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat kami ambil dari penelitian ini, yaitu yang pertama, edible film berbahan dasar limbah kulit jeruk, daun cemcem, dan biji mangga memiliki karakteristik yaitu ketebalan sebesar 0,024 cm, kelarutan sebesar 13,5%, kadar air sebesar 2%, lanjutan transmisi uap air sebesar 2,033 gram per jam, dan antioksidan sebesar 10,9168 mg per mililiter. Yang kedua, edible film sebagai pembungkus tempe dapat menurunkan kadar susut bobot pada tempe. Dapat dilihat dari hasil uji, yaitu tempe dengan menggunakan pembungkus edible film mendapatkan hasil uji 1,76 hingga 20,17%, sedangkan tempe tanpa menggunakan pembungkus mendapatkan hasil uji 5,61 hingga 26,53%. Yang ketiga, berdasarkan hasil uji organoleptik, terbukti bahwa para panelis lebih menyukai tempe dengan menggunakan pembungkus edible film dari segi aroma, warna, dan tekstur. Baik, cukup sekian dari kami. Terima kasih.